Lagi ngomongin apa, Kak? Saya harapkan sama teman-teman tolong untuk tidak on mic ya. Em, yang on mic khusus teman-teman yang berdialog saja, oke? Oke, Lu jadi pegang kendali mic-nya aja, Bro Rafael. oke. Mohon maaf ya untuk teman-teman yang tidak bersangkutan, aku off off mic ya supaya nanti teman-teman bisa cuma kalau teman-teman mau bertanya nanti saya on mic lagi. Sorry ya teman-teman, maafkan aku. Oke, jadi yang pertama itu gue mau ngomong, gue mau nanyanya tentang Imam Mehdi nih, yang bilang yang pertama kali lu tanyain gitu kan, kenapa orang-orang sering banget bilang DDJ gitu daripada Tuhan Yesus gitu kan. Nah, lu bisa klarifikasi nggak Bang Imam, maksud dari perkataan lu itu apa sih gitu? Oke, gini. Pertama memang eh, ini aku awalnya lihat dari FYP TikTok. Oke, jadi banyak tiba-tiba muncul semenjak pandemi ini orang-orang Kristen post konten tentang rohani gitu. Aku senang juga. Berarti mulai banyak nih semenjak pandemi baca-baca Alkitab gitu kan. Terus tapi tiba-tiba makin kesini makin aneh aja gitu penyebutan terhadap dirinya. Padahal dia orang Kristen, dia menyebutkan dirinya itu anak Papi J. Aku mikir gini, Papi J siapa gitu kan, Papi J siapa? Oh, aku ingatnya bahasa Inggris Yesus itu Jesus gitu. Oh, berarti anak Papi J itu Jesus. Awalnya nggak aku kayak nggak belum nggak setuju ini aku sama kata anak Papi J itu. Lama-lama akan aku salah satu follower dari akun-akun apologet juga Kristen gitu kan yang di Instagram. Mereka juga ada membahas hal itu gitu. Mereka nggak setuju. Setelah aku pelajari, oh betul juga gitu. Karena kita itu bukan anak Tuhan Yesus atau anak Papi J. Pertama gini, penyebutan anak Papi J itu pun udah salah gitu kan. Anak Papi J seakan-akan kita mempersingkat nama Tuhan Yesus. Anak-anak zaman sekarang nggak, kalau menurutku nggak bangga gitu menyebutkan Tuhan Yesus. Kayak dipersingkat gitu, nggak kayak orang-orang dulu kan betul-betul bangga gitu menyebutkan nama Tuhan Yesus. Kayak anak-anak sekarang disingkat kayak apa gitu kan. Nah, lama-lama pun jika diartikan anak Papi Yesus itu anak Tuhan Yesus, kalau bahasa Indonesia itu kurang tepat. Nah, karena nggak sesuai dengan Alkitab. Kalau di Alkitab bilang kan kita itu murid Yesus. Murid Yesus yang 12 murid itu pun dibilang murid Yesus. Kita pun dibilang murid Yesus. Karena sesuai yang dibilang Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jadikanlah semua bangsa anakku. Walaupun di Yohanes 10 ayat 30 kalau nggak salah. Aku dan Bapa adalah satu, tapi hubungan kita sama Yesus itu bukan hubungan kita seperti Bapa gitu. Itu aja sih yang aku kesalkan, penyebutan anak Papi J itu udah salah karena udah melanggar 10 perintah Tuhan, dan penyebutan kita terhadap hubungan kita terhadap Tuhan Yesus itu udah kurang tepat, tapi sudah menyebar gitu sama anak-anak yang mungkin anak-anak di bawah umur yang ikut-ikutan doang gitu kan. Jadi terikut-terikut, yang salah jadi lebih cepat kesebar gitu. Pas aku katakan hal yang benar gini, mau meluruskan gitu, mau ngajari sesama yang Kristen, disalahartikan, dipikir aku marah. Padahal itu ketikan aku pun aku ngetiknya itu baik-baik loh. Cuman banyak tadi yang reply, aku kaget juga kan. Pas aku tinggal sebentar, udah banyak yang reply. Itu aja sih. Jadi kita itu bukan anak Tuhan Yesus, tapi murid Tuhan Yesus. Dan kita itu anak Allah Bapa. Makanya dibilang diajarkan Yesus, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di sorga. Bukan Bapa Yesus gitu, bukan Papi Yesus, nggak ada gitu. Ya kan, benar kan? Oke, itu aja sih. Bisa ditanggapi yang lain mungkin. Oke, jadi gue garis bawahi ya, perkataan Kak Imam ini adalah kita tuh sebagai anak-anak Tuhan tuh harus berani untuk memanggil nama Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus gitu. Bukan kita ngikutin tren-tren di sosial media yang bilang bahwa kita ini adalah anak DDJ gitu kan. Walaupun konsep anaknya itu maksudnya tidak secara biologis ya, tapi tadi yang gue dengar sih em, perkataan DDJ itu ya kalau menurut Kak Imam tadi itu
telah melanggar satu hukum Allah gitu atau 10 perintah Allah yang berisikan janganlah menyebut Allah dengan sembarangan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi di sini kan ada 2 orang yang pro akan penyebutan DDJ dan ada 1 orang yang kontra dengan penyebutan DDJ gitu. Nah, gue mau denger dulu dong pernyataan dari Alexander Niko. Kenapa sih apakah boleh gitu kita memanggil DDJ ataupun lu setuju dengan pernyataan dari Kak Imam gitu? Silakan Kak Niko. Dulu aja. Iya, kenapa Kak Ini Niko? aja dulu. Yang cupnya aja dulu. Jelasin aja dulu. Oke, mungkin Kak Apni silakan. Apakah kakak setuju dengan Kak Imam Mekdi gitu? Apakah kita tidak boleh memanggil Tuhan Yesus itu sebagai DDJ ataukah kita salah gitu dalam pemanggilan DDJ tersebut? Silakan Kak Apni. Oke, thank you. Shalom. Shalom juga Kak Apni. Jadi di sini tadi bahasnya salah dalam mengatakan kalau bilang Tuhan Yesus itu adalah Papi J. Salahnya di mana kalau Tuhan Yesus bilang Papi J? Papi Yesus. Papi Yesus kan, Papi, Bapa, Ayah, Bapa. Terus kalau bahasa kan tadi dibilang ikutin zaman. Terus bahasa kayak kami lah. Kan kami orang Batak nih. Jadi dari dulunya kan dia dibilang Tuhan Yesus. Terus dalam bahasa kami itu kan dari dulunya waktu Tuhan Yesus itu kan belum ada bahasa Batak kan. Terus kami udah ada bahasa Batak, kenapa bisa dibilang debata gitu. Padahal bilang Papi Yesus pun dipermasalahkan gitu. Oke, udah. Udah. Oke, jadi gue garis bawahi bahwa pernyataan Kak Apni ini bilang apakah ada kesalahan gitu saat kita menyebutkan Dedi Jesus gitu kan. Dan yang Iya. kedua itu menurut dia perkataan Dedi Jesus itu dengan debata itu bahasa Batak dari Tuhan itu menurut dia seirama atau sama gitu. Dah, gue di sini minta pendapat dari Kak Imam. Gimana tanggapan lu Bang? Gini ya, aku aku cukup geli dengar bilangnya perkataan Dedi J itu sama dengan debata. Dedi itu artinya ayah, debata artinya itu Tuhan. Aduh, jaringanku, sorry. Aku orang Batak loh, aku tahu arti debata itu juga. Debata itu artinya Tuhan. Dedi J itu artinya ayah Yesus. Nah, di mana makanya aku protes di mana kata penghormatan kepada sosok Mesias, sosok Yesus Kristus itu. Jika kalian menyebutkan dengan Papi J, udahlah dipersingkat, oke, dan kalian menyebutnya itu Bapak, iya ayah atau Bapak gitu kan. Sementara dia itu Tuhan dan dia pun menyebutkan kau boleh menyebut aku guru dan Tuhan sebab betul lah benar seperti itulah kira-kira dia itu guru dan Tuhan, nggak pernah dia menyatakan dirinya itu panggil aku papi atau panggil aku apa, tapi dia menyuruh manggil dia itu guru dan Tuhan. Makanya pun muridnya itu memanggil dia rabi atau guru kata gitu atau Tuhan. Tuhan maksudnya ini bukan Tuhan ya, Tuhan penguasa gitu. Kayak aku nanya tadi, di mana diajarkan Papi J itu penyebutan anak Dedi J atau anak Papi J itu di mana pengajarannya? Apakah di gereja diajarkan gitu juga? Atau kalau nggak ada berarti salah dong. Di gereja masing-masing kalau nggak diajarkan itu berarti udah salah penyebutannya. Karena kita pun, kenapa aku bilang landasannya juga gereja? Karena kita dari kecil diajarkan ke gereja gitu. Berarti diajarkan tentang Yesus ini pun kita kenalnya itu dari gereja, dan gereja berlandaskan juga Alkitab, bukan media sosial yang ikut-ikut tren. Jadi nggak ada tadi yang Kak Abni bilang, nggak ada hubungannya antara DDJ dan Debata. Nggak ada itu hubungannya. Dari segi bahasa ditranslitkan pun ke Indonesia nggak ada hubungannya. Anak Papi J itu ayah artinya atau bapak.
Debat itu artinya Tuhan. Kalian bilang anak Papi J, berarti di situ aja kalian nggak ada menyebutkan anak Tuhan Yesus. Gitu. Dari kita pun bukan anak Tuhan Yesus, tapi anak Allah Bapa. Nggak ada. Cari sampai sekarang di Alkitab, nggak ada Yesus bilang kalian itu anak-anaknya, tapi kita itu adalah pengikutnya atau murid-muridnya. Bisa dicek sekarang, nggak ada ditulis di situ kita itu anak Tuhan Yesus, tapi kita itu anak Allah Bapa gitu. Oke, Kak Apni gimana tanggapannya, Kak? Atau mungkin Kak Niko ingin menanggapi pernyataan dari Kak Imam? Ya, oke. Shalom. Oke, saya mau nanggapi sedikit aja. Menurut aku sih, yang selama ini lagi trending adalah nama PJ kan. Menurut aku sih sah-sah aja ya. Selagi itu tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Contohnya, Tuhan itu apa, kayak nama-nama binatang lah, kayak gitu-gitu. Itu sih sah-sah aja. Kalau menurut aku Papi J, anak Papi J itu sah-sah aja. Selagi kita apa ya, istilahnya mengenal Tuhan lebih apa mengenal Tuhan sejak lama gitu loh. Jadi misalnya kalau anak PJ ya nggak apa-apa, selagi apa ya kita ya, intinya gitulah pokoknya sah-sah aja gitu. Cuma mau nanggapi dikit aja. Dah. Oke, mungkin Kak Apni ingin menambahkan. Tadi katanya kan salah pembilangan Papi J. Papi J, Tuhan Yesus. Kan bahasa zaman sekarang kan udah berkembang kan dari bahasa dulu sampai sekarang kan udah beda. Sedangkan dulu kan pakai saya, kamu, aku. Sekarang kan udah pakai lo, gue. Jadi kan memang nggak ada ditulis itu di Alkitab kalau kita itu Papi J. Kan apa salahnya sih kalau kita bilang Papi Yesus? Aku sih Apni nggak pernah bilang kalau Tuhan Yesus itu Papi Yesus. Cuman Apni nggak menyalahkan kalau kita bilang Papi Yesus. Nggak membenarkan juga itu. Oke, oke. Oh, ini ada yang mau menanggapi gitu. Halo Kak Jericho. Ya, salam Bang. Maaf ini baru masuk tapi ada singgung soal Papi J ya. Ya Kak, jadi gini Kak, kan banyak nih anak-anak muda di TikTok ataupun di sosial media yang lainnya bilang eh, aku ini anak DJ gitu kan. Nah, menurut kakak ini ya, menurut Kak Ya, Jericho itu penyebutan DJ itu salah apa bener sih gitu? Soalnya kalau ya, penyebutan DJ itu kalau kata Kak Imam McDin ya, itu kayak ya. melanggar satu perintah Allah gitu, yaitu jangan sebut Allahmu dengan sembarangan gitu kan. Nah, menurut Kak Jericho ini gimana Kak? Apakah itu sah-sah saja atau melanggar gitu Kak? Ya, ya, baik. Terima kasih banyak Bang Rafael. Soal penyebutan Papi J atau DJ ini, saya pernah tanyakan langsung ke orang yang suka menyebutkan atau memakai kata-kata itu ya, Kakak Rafael ya dan teman-teman. Mereka mengatakan bahwa penyebutan istilah, contohnya ya, saya mengatakan Kakak Rafael ini anak Papi Jesus atau anak DJ ya, itu merujuk kepada kalau Bang Rafael itu adalah anak Tuhan, seperti itu. Jadi pengertian yang disematkan orang kepada seseorang, contohnya saya katakan Kak Rafael atau Kak Apni itu adalah apa, anak Papi J, itu lebih merujuk kepada kalau kakak itu adalah anak Tuhan, seperti itu. Nah kalau pengertiannya seperti itu juga agak kurang tepat. Kenapa? Karena penekanannya bahwa kita anak Tuhan tapi istilahnya bukan anak Tuhan tapi Papi J, dan berkaitan dengan Papi J atau Daddy J atau bisa dengan kata lain itu artinya kita menganggap Yesus adalah Bapa ya. Jadi kita katakan apa, anak Daddy J,
jadi anak daripada Papa Yesus. Istilah bahasa Indonesia kan kayak gitu. Nah, kalau diterjemahkan harfiah, benar-benar kita menganggap kalau kita sudah mengatakan seperti itu, Yesus adalah Bapa, jelas itu salah atau bisa dikatakan sesat ya. Kenapa? Karena itu sudah merujuk kepada satu pengertian yang salah tentang Allah kita ya. Allah kita adalah Allah yang Tritunggal ya, penekanannya bagi teman-teman lain secara sederhana ya, karena berbicara Allah Tritunggal itu sangat butuh waktu panjang dan tidak akan bisa analogi atau perumpamaan manapun yang menggambarkan Allah Tritunggal secara sempurna. Tapi setidaknya kita bisa mengerti seperti ini, bahwa ketika teman-teman pasti sudah tahu ya tentang doktrin Allah Tritunggal secara sederhananya ya, ketiga pribadi yang berbeda, benar-benar berbeda, tetapi sehakikat, setara, dan satu, tidak terpisahkan ya, tetapi mempunyai satu esensi atau jenis atau hakikat yang sama, yakni Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah, tapi bukan berarti ada tiga Allah di sana. Hanya ada satu Allah yang esa, tapi di dalam satu Allah yang esa itu ada tiga pribadi yang benar-benar berbeda. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Ya, jadi benar-benar ketiga pribadi yang berbeda. Makanya kalau teman-teman lihat dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami yang di surga, itu Tuhan Yesus sementara mau menunjukkan bahwa ada pribadi Bapa yang di surga. Dan Yesus itu adalah pribadi yang lain. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang itu yang biasa kita sebut Sang Anak atau Sang Firman atau Sang Sabda, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita tanya dulu pengertiannya seperti apa ya. Kalau pengertiannya seperti singgung di awal, dia mengerti bahwa itu merujuk kepada Kak, kami menganggap bahwa Yesus itu sudah seperti Bapa bagi kami. Nah, kalau mereka mengatakan bahwa mereka merasa Yesus seperti Bapa dalam hidup mereka, terus fungsi dari Allah Bapa itu apa? Ya, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di sana. Seperti itu dari Bapa itu apa? Kalau misalkan mereka sudah menyematkan Bapa itu kepada Yesus. Ya bisa saja sih sebetulnya teman-teman kita bisa katakan bahwa Yesus itu menjadi bukan hanya seorang Bapa, tapi seorang ibu bagi kita yang mengayomi, melindungi, atau sama dengan kita. Bisa saja seperti itu. Tapi penekanannya kita tidak boleh mengharafiahkan itu atau menyamakan bahwa pribadi Bapa itu adalah pribadi Yesus adalah pribadi Bapa. Karena kalau kita sampai berpikir seperti itu sudah jatuh pada Sabellianisme ya, atau yang center terkenal oneness ya, atau Jesus only, menganggap Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, seperti itu ya kakak-kakak ya. Dan kesimpulan saya terakhir, kalau saya temukan orang seperti itu, saya jelaskan dulu maknanya atau artinya apa, dan saya beri pengertian bahwa harus harus tegas dikatakan bahwa istilah Papi J itu tidak tepat ya secara konteksnya atau secara teologisnya. Ya, kembalikan Bang. Oke, jadi kayak Riko, em, itu sah-sah saja atau mungkin tidak sah gitu? Maksudnya Kalau saya salah? kalau saya tidak sah. Kalau saya tidak sah ya, Kakak ya. Nah, kalau saya Oh, tidak sah oke. dan itu tidak memang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang konteksnya atau teologisnya gitu. Oke, Kecuali oke. ganti aja kata-katanya. Kalau kita paksakan Papi J kan itu orang-orang lain sudah menganggap kalau Yesus itu adalah Bapa, yang sebetulnya tidak seperti itu. Bapa dan Yesus adalah pribadi yang berbeda. Ya. Oke, 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 oke. Jadi bagaimana Kak Apni nih? Ada apakah ada Bentar bro, sanggahan gitu? Oh, Kak Imam enggak, mau aku mau. ngomong. Nah, berarti aku pikir tadi ya gak ada yang sama sependapat dengan aku. Berarti Bang Serpus Kristi ini sependapat denganku. Sama mau mendambakan apa yang dibilang Bang Oh, udah keluar Bang itu ya, Serpus Kristi. Nah, sekalian menanggapi juga Apni yang bilang tadi, baca aja tuh Yohanes 10 ayat 30 gitu. Oke, ini aku baca. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oke, sekalian menambahi Bang Serpus Kristi tadi, karena ada hubungannya nih sama Yohanes 10 ayat 30. Tadi Bang Serpus bilang, pribadi yang jadi yang maksudnya 10 ayat 30 ini termasuk yang dibilang Bang Serpus Kristi tadi, karena Bapa dan Yesus itu memang satu, tapi berbeda, nggak sama. Makanya Yesus bilang di situ yang Yohanes 10 ayat 30, nggak, Yesus nggak berkata, aku dan Bapa adalah sama. Kalau sempat Yesus bilang aku dan Bapa adalah sama, berarti pahamnya doktrinnya Kristen sampai sekarang itu bukan Tritunggal, melainkan Unitarian atau Oneness. Gitu.
Satu hakikat, bukan satu pribadi, tapi satu hakikat. Iya bro, bentar. Di Yesus dan Bapa itu memang satu, karena Tritunggal. Keesaan Allah itu memang Tritunggal pastinya. Terdiri dari Bapa, Firman itulah dari Firman itulah kita mengenal Bapa itu dari Yesus Kristus. Makanya dibilang Yesus, kita itu nggak bisa melihat Bapa, tapi kalau kita melihat Yesus, kita udah melihat Bapa, karena Iya, gimana Kak Imam? sorry, jaringan aku. Oke, nggak apa-apa. Aduh, jaringanku jelek lagi. Coba di restart aja dulu. Gitu. Sekalian kita minta pendapat dari Kak Apni. Halo Kak Apni, masih terhubung? Masih. Oke, gimana tanggapannya Kak Apni dari pernyataan Kak Servus dan Kak Imam? Oke, tadi yang tentang konteks Papi J itu bisa saya terima. Emang benar sih, Papi J itu emang boleh berupa orang juga kan. Contohnya orang itu dia namanya si Jasmine gitu, dia jadi Papi J. Emang sih kita nggak boleh membenarkan namanya Papi J ya. Itu jawabannya dari kakak-kakak tadi boleh saya terima. Terus yang tadi tentang Bapak itu di Yohanes berapa tadi? Aku dan Bapak adalah satu, gitu. Bapak adalah satu. Ya, saya tangkap tadi katanya nggak sama. Berarti beda dong. Emang ada di Alkitab dikatakan kalau Bapak dan anak itu, Bapak dan Yesus itu beda. Yang saya tahu ya, dia Bapa, dia anak, dia Roh Kudus. Dia satu berperan tiga tugas. Kayak gitu. Oh iya. Iya. Mungkin saya Terima bisa kasih. tanggapi sedikit, Kak Oh, Rafael sedikit langsung silakan tanggapi ya Kak. supaya Silakan jangan. Kak Iko. Ya, Kak Apni yang terkasih, bahwa pemikiran seperti itu salah ya kakak ya. Kalau kita berpikir bahwa Allah itu satu pribadi kan kakak, tapi punya tiga peran, tiga fungsi, tiga manifestasi atau tiga nama. Itu sesat atau salah ya Kak Apni ya. Saya kasih tahu ke kakak dan teman-teman semua. Kenapa sesat atau salah? Itu termasuk dalam apa namanya yang disebut dengan modalisme atau yang tadi saya sebut tadi Sabellianisme ya. Sabellianisme itu ajaran yang pernah dikutuk ya oleh bapak-bapak gereja ya, yang diajarkan oleh Sabellius. Bapak adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Satu pribadi semuanya sama, atau satu pribadi punya tiga nama, tiga peran, tiga fungsi, atau tiga nama ya. Dan itu tidak bisa dibenarkan karena tidak apa namanya tidak alkitabiah, dan juga Alkitab tidak mengajarkan Allah seperti itu, kakak. Kalau contohnya kita menganalogikan Allah itu satu pribadi nih, tapi tiga namanya atau tiga peran. Coba mungkin analoginya tiga nama dulu ya. Saya namanya Yeriko Umbu Ndapa Merang ya. Ada tiga nama di sana. Saya dipanggil Yeriko, dipanggil Umbu, dipanggil Ndapa Merang. Jadi saya satu pribadi nih kakak, tapi punya tiga nama. Yeriko Umbu Ndapa Merang. Yang menjadi pertanyaannya, bisakah Yeriko mengutus Umbu ke pasar? Atau Umbu mengutus Ndapa Merang pergi ke sekolah minggu? Tidak bisa. Kenapa? Karena tiga nama satu pribadi. Saya tidak bisa mengutus pribadi saya sendiri. Atau contohnya saya satu pribadi punya tiga peran. Saya di rumah adalah sebagai anak kan. Lalu di kampus sebagai mahasiswa. Di teman-teman saya adalah apa? Disebut saudara lah. Istilahnya begitu ya. Di kalangan teman-teman saya disebut saudara. Di kampus saya disebut mahasiswa ya. Dan di rumah saya disebut anak. Jadi ada tiga peran di sana ya. Yang menjadi pertanyaannya, bisakah mahasiswa mengutus anak untuk pergi berbelanja, atau saudara mengutus siapa mahasiswa untuk pergi ke kampus? Tidak bisa. Kenapa? Karena tiga jabatan itu saya sendiri yang punya. Saya tidak bisa mengutus diri saya sendiri. Seperti itu. Makanya terlalu banyak pendekatan di dalam kitab suci. Bapa mengutus aku itu sudah menyebutkan atau mau memberitahu kita secara implisit atau tidak langsung bahwa Bapa dan Yesus adalah pribadi yang berbeda. Pribadi yang benar-benar berbeda, tetapi yang dimaksudkan satu itu adalah esensinya kakak, hakikatnya, jenisnya, atau substansinya seperti itu. Ya.
Dan kalau kita analogikan kepada manusia yang saya bilang tadi, berkaitan kalau sudah bicara Allah Tritunggal atau kita berbicara soal Allah, kita tidak akan pernah mampu menggambarkan Allah secara sempurna. Kenapa? Sebagai ciptaan, kita tidak akan pernah bisa mampu menggambarkan pencipta dengan perumpamaan atau analogi apapun. Karena kan kita sering lihat contohnya ya. Allah Tritunggal itu seperti kita, saya, Kak Apni, dan Kak Rafael. Saya, Kak Apni, dan Kak Rafael sama-sama manusia, ya kita bertiga manusia. Tetapi itu tidak bisa menggambarkan Allah Tritunggal. Kenapa? Karena kekurangannya, biarpun kita sama-sama manusia, tapi di antara kita ada yang lebih tua bukan? Di antara kita ada yang lebih besar bukan? Saya dan mungkin Kak Rafael, mungkin saya lebih tua dari Kak Rafael, atau Kak Apni lebih muda daripada Kak Rafael. Allah Tritunggal tidak seperti itu. Allah Tritunggal walaupun tiga pribadi yang berbeda, tetapi setara, sama-sama dalam artian hakikat, dan satu dalam arti hakikatnya atau esensinya. Ya, mereka itu setara, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu mereka setara, ya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Bapa tidak lebih tinggi daripada Yesus, Yesus tidak lebih tinggi daripada Roh Kudus. Kalau sampai Bapa lebih tinggi daripada Yesus, itu sudah jatuh pada namanya Arianisme yang diajarkan oleh mungkin sekarang saksi-saksi Yehova, menekankan Bapa lebih tinggi dan Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Dan dalam kitab suci ajaran iman Kristen dari sepanjang zaman abad dan waktu itu Allah jaga ajaran ini, yang dimana ajaran sesat model apapun tidak akan bisa mengguncangkan ajaran atau doktrin Allah Tritunggal ini, karena itu memang alkitabiah ya Kak. Jadi pemikiran atau apa paham seperti itu sudah salah Kakak ya. Dan itu yang saya bilang tadi, terlalu banyak waktu untuk menjelaskan itu, tapi itu garis besarnya. Jika mungkin teman-teman yang lain nanti ada waktu, saya bisa memberikan dasar-dasarnya ya, supaya kita lebih mengerti gitu, supaya saya omong juga di sini tidak hanya modal bunyi suara, tapi ada dalil istilahnya lah, atau data-data yang saya tunjukkan yang benar-benar membuktikan bahwa pemikiran Allah satu pribadi tiga esensi itu salah atau sesat ya. Oke, thank you Bang Yeriko. Mungkin saya mau bilang ke teman-teman sekalian ya bahwa ini tuh bukan perdebatan ya, mungkin ini bukan perdebatan atau hal-hal yang lain gitu, tapi ini kita untuk belajar bersama gitu. Karena dari tadi pagi sampai sekarang tuh banyak dari tadi di kolom chat pada debat tentang apakah DJ itu sah atau tidak gitu. Jadi ya tujuan saya bikin voice call ini untuk belajar gitu. Juga tadi dari Bang Yeriko tentang konsep Tritunggal, mungkin Kak Apni bagaimana tanggapannya? Apakah Kak Apni setuju dengan Kak Yeriko atau mungkin Kak Apni punya pemahaman sendiri gitu? Tunggu, coba ditanya Apni dulu dari gereja mana gitu. Apakah mengajarkan Tritunggal? Kayaknya Kak Apni ini dari gereja Protestan Pantekosta ya? Bukan begitu Kak Apni? Bukan. Apni itu HKBP. Wah, KBP. Oke. Berarti gereja adat. Iya. Iya, Oke. betul. Terus tadi apa ya? Gimana? Itu clear ya, Apni nggak bilang itu mempunyai tiga nama. Tapi dia satu, tapi dia Bapa, dia Anak, dia Roh Kudus. Nah, karena yang Apni tahu ya, yang karena pada zaman itu manusia larut dalam dosa, jadi dia rela mengorbankan dirinya untuk menjadi anak, untuk menjadi seorang anak manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu yang Apni tahu, dan melalui Roh Kudus. Begitu. Bukan Apni bilang Tuhan itu tiga nama, tiga ini, bukan. Iya. Saya mengerti Kak nih, maksudnya itu salah satu bagian. Karena sama aja sih, itu bisa tiga nama, bisa tiga fungsi, tiga peran, gitu kan maksudnya Kakak ya. Atau tiga manifestasi. Jadi Yesus Allah itu dia satu, tapi nanti berperan jadi Bapa, nanti berperan jadi Yesus, atau nanti berperan jadi Roh Kudus. Maksudnya begitu kan Kak? Begitu kan maksudnya? Jadi Allah itu satu pribadi punya tiga peran, begitu ya. Nah, kalau seperti itu salah atau sesat sepertinya ya. Dan kalau Kakak Apni HKBP itu bagus, karena HKBP itu Trinitarian ya.
Jadi Kak Kapni supaya lebih mantap lagi bisa ditanyakan kepada Bapak Pendeta di gerejanya tentang konsep ini ya. Ya. Oke. Mungkin Kak Apni, apakah masih terhubung? Terhubung. Oke. Tadi gimana dengar penjelasannya, Kak Apni? Em, Apakah udah enakan? Mungkin bisa Jal masih bisa ditanyakan lagi Kak Kapni. Nanti kita Enggak, bantu. soalnya Iya. kan Nini bilang Oke. gitu. Juga tadi ada disinggung tentang kita itu anak-anak Allah atau murid-murid Allah kan? Ya. Ah, terus tadi juga ada yang disinggung itu kita itu murid-murid Allah, bukan anak Allah, anak Allah. Padahal di Yohanes 1 di 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa kita itu disebut sebagai anak-anak Allah, Maaf gue potong. bukan dikatakan murid. Maaf. Sepertinya Anda salah membaca. Coba baca ulang. Coba diam dulu sebentar ya. Coba Abdi baca ulang apa yang kukirim. Coba ya. Coba baca ulang. Scroll. Aku nggak nulis gitu loh. Aku nggak ngetik gitu. Coba scroll lagi dulu. Kita tunggu dulu Abdi membacakan apa yang aku kirim tadi. Soalnya tadi aku nggak ada bilang gitu. Coba ya scroll. Waktu tadi obrolan suara. Enggak, Yang bisa ini. scroll. Oh, atau aku jelaskan lagi ya. Coba Yang jelasin. aku ketik di situ, gini, hubungan kita, dengar ya, kita itu, Suaranya kurang besar, Kak Imam. oh, sorry kalau agak nge-lag juga ya, soalnya jaringan aku jelek. Kita itu, hubungan kita ke Yesus itu, dan perkataan Abni yang mengatakan, aku bilang bukan murid-murid Allah, itu salah. Kita itu murid-murid Tuhan Yesus, kita itu anak Allah Bapa. Makanya disebutkan di Yohanes 20 ayat 17, biar aku bacakan nih. Oke, Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria ini, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Oke, di situ ada Bapamu. Kita buka lagi Lukas 11 ayat 13. Oke. Ini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu, katanya. Bapamu berarti kita bukan anak Tuhan Yesus, kita itu anak Allah Bapa, tapi kita itu murid Tuhan Yesus. Makanya arti Kristen itu pengikut Yesus, bukan arti Kristen itu anak Tuhan Yesus. Makanya kalau kita sebut diri kita itu anak Tuhan Yesus, itu salah. Itu betul-betul salah. Karena Yesus bilang, jadikanlah seluruh bangsa muridku, bukan jadikanlah seluruh bangsa anak-anakku. Nggak ada dibilang kayak gitu. Bisa dicek di Matius kalau nggak salah. Bentar ya, Matius. Bentar ya. Ini, Matius 28 ayat 19. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan di Yohanes 10 ayat 30 berkata, Yesus itu bukan sama seperti Bapa, tapi satu dengan Bapa. Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena Yesus itu firman Allah yang hidup. Begitu, tapi enggak, firman dan Bapa itu tidak sama, tapi satu. Satu bukan arti sama. Ngerti sampai sini Apni? Jadi aku bilang itu sebenarnya kita itu murid yang benar, itu kita itu muridnya. Karena Yesus bilang juga dia guru dan Tuhan. Dia bukan Bapa gitu. Tapi dia bilang kalau kita melihat dia, kita itu udah melihat Bapa. Begitu Apni. Waduh. Oke. Mungkin gimana, Kak Apni? Gimana ya? Emang secara logika tidak bisa dikaitkan dengan Alkitab memang kan. Tapi yang
yang Apni tahu itu Allah Bapa, dia Bapa, dia Anak, dan dia Roh Kudus. Dia itu yang Tritunggal itu dia sendiri gitu. Jadi kita anak-anak Allah, kita anak-anak Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu Allah Bapa. Itu yang Apni tahu, Apni diajarkan, Apni sudah pernah juga bertanya kepada yang ahli teologi juga, yang ini sudah dijelaskan seperti itu gitu. Ya, minta maaf ini diajarkan oleh siapa ya? Itu salah semua itu sebetulnya. Tunggu. Itu tidak seperti itu Kak Apni pemahamannya ya. Apni udah naik CD belum? Apni udah naik CD Ya. belum? Lu nggak Maksudnya malu bang? kalau ya mungkin ke Imam ya, silakan Kak. Apni udah malu ah? Sudah. Begitu diajari di gereja kalau Yesus itu pribadi yang Tritunggal gitu, seperti yang Apni bilang. Sepahaman Apni itu. Sepemahaman Apni kan, bukan sepengajaran gereja HKBP kan, bukan Amang Pendeta bilang kan. Enggak, Apni pernah dengar itu kalau Bapak itu dia Bapa, dia Anak, dan dia Roh Kudus. Oke, untuk ini ada Bang Serpus Ya. Kristi ajarin aja, soalnya aku jelek. Ya. Oke, aku Ya, serahkan Kak Imam, saya juga tadi kurang dengar secara jelas Kak Imam ya. Jadi Kak Apni, atau dipertanyakan siapa anak teologi atau siapa senior yang mengajarkan seperti itu ya, itu keliru sekali Kakak, itu sesat ya. Sesat kenapa? Karena memang itu tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen atau kitab suci atau Alkitab. Allah itu bukan seperti itu Kakak konsepnya ya atau pengertiannya. Allah itu bukan Bapa, bukan Yesus, bukan Roh Kudus, satu semua itu jadi satu pribadi. Di blender jadi satu, tidak Kakak. Maksudnya sama di situ adalah artiannya hakikatnya ya, esensinya Kakak. Kakak mengerti esensi atau hakikat tidak ya? Itu substansi ya. Itu lebih kepada merujuk kalau hakikat itu kita lah. Kita sama-sama adalah manusia, hakikatnya ya, manusia. Nah, demikian pula dengan Allah. Allah itu 3 pribadi yang berbeda, tapi mereka mempunyai hakikat yang sama, yaitu Allah ya. Allah yang esa, seperti itu. Nah, ketiga pribadi ini Kakak, mereka itu tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Mereka setara ya. Kalau misalkan dalam Yohanes tadi, Yesus secara eksplisit mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu di sana merujuk pada hakikatnya yang satu. Seperti itu Kakak. Ya ini adalah yakni adalah Allah, seperti itu. Jadi kalau dipaksakan harus Yesus itu adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, satu pribadi Allah dikatakan dalam 3 peran tadi yang Kakak sampaikan itu tidak dibenarkan atau itu sesat, yang seperti saya bilang tadi itu sudah jatuh pada ajaran Sabellianisme yang diajarkan oleh Sabellius, yang itu adalah orang yang mengajarkan tadi pemahaman di mana Allah satu pribadi tapi dia mempunyai 3 peran, dan kitab suci tidak mengajarkan seperti itu Kakak. Yang kitab suci ajarkan Allah itu satu hakikat yakni Allah tapi punya 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka sama-sama maha kuasa ya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Sekali lagi penekanan saya supaya tidak keliru. Dan juga apalagi ya, dengan penyebutan anak Allah, contohnya kita adalah anak Allah. Sebetulnya anak Allah tunggal anak tunggal atau anak tunggal Allah itu hanya Yesus Kristus saja ya Kakak ya. Itu merujuk kepada Yesus Kristus saja. Tapi kenapa kita juga disebut anak-anak Allah? Yohanes 1 ayat 12 kan, setiap kita yang percaya padanya dibenarkan, setiap kita yang percaya dibenarkan dan menjadi anak-anak Allah ya, sesuai dengan rencananya itu. Yohanes 1 ayat 12 kan. Kita itu sebetulnya adalah istilahnya diadopsi, dan kalau Kakak belajar atau Kakak lihat dalam doktrin Allah ya, atau istilahnya ya dalam doktrin Allah, dalam Yohanes 8 ayat yang keberapa itu ya, ada penekanan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi waktu itu karena mereka tidak percaya Yesus kan. Yesus mengatakan kepada mereka, iblislah yang menjadi bapamu ya, iblislah yang menjadi bapamu. Artinya sebelum kita ini terima Tuhan Yesus, kita dulunya adalah anak-anak iblis semuanya. Tapi ketika kita terima Tuhan Yesus ya, kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah karena apa? Karena Tuhan Yesusnya. Seperti itu Kakak.
Jadi bukan karena ada apa-apa. Kalau dikatakan kita murid, yes kita murid. Kalau mau dikatakan apa lagi? Kita sahabat, bisa saja kita sahabat dengan Tuhan. Karena dalam Yohanes 15, Tuhan juga mengatakan setiap orang yang mengikuti perintahku dan mengasihi sesama, dia adalah sahabatku. Ya itu juga oke lah. Atau kita yang domba-dombanya. Kenapa? Karena itu adalah gembala. Terlalu banyak arti. Jadi itu tidak ada masalah di sana sebetulnya. Tidak ada pertentangan di situ. Ya. Tapi yang saya mau tekankan soal masalah anak Allah dan lain sebagainya tidak ada masalah. Tapi masalahnya ini karena berkaitan dengan dasar iman kita yang fundamen, kakak ya. Makanya saya bingung kok bisa ada anak teologi mengajarkan seperti itu. Itu sekolah teologi di mana? Itu patut dipertanyakan dulu kakak yang pertama. Setahu saya tidak ada anak teologi yang mengajarkan seperti itu. Ya. Dan juga makanya saya bilang tadi, kalau kakak gereja di HKBP, pendeta kakak atau siapapun yang mungkin bergereja di gereja kakak, yang mereka mungkin sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, akan mempunyai paham seperti yang saya pahami, seperti itu. Karena memang ini bukan yang saya asumsikan, tapi memang ini ajaran firman Tuhan atau Alkitab kakak, ya, yang berkaitan dengan Allah itu dia satu hakikatnya, tapi tiga pribadinya, bukan satu pribadinya, tapi tiga fungsinya, tiga perannya. Itu tidak benar. Seperti itu kakak Apnia. Jadi saya mohon dengan apa ya, maksudnya ini kita belajar kan, kita diskusi, bukan ada mau membenarkan satu dengan yang lainnya. Jadi saya juga pernah ada di posisi kakak Apni, berpikir seperti itu pada mulanya. Tapi ketika saya belajar lebih lanjut, menanyakan kepada hamba Tuhan atau pendeta yang belajar di sana, saya boleh mengerti bahwa apa yang saya pahami selama ini adalah salah dan keliru. Karena Allah tidak seperti itu. Makanya penekanan Papi J ini juga sebetulnya tidak tepat atau tidak bisa dibenarkan. Karena Papi J ini lebih berbau-bau yang tadi saya bilang Sabellianisme itu, menganggap Yesus dan Bapa adalah pribadi yang sama, yang sebetulnya bukan pribadi yang sama, pribadi yang berbeda, tapi dalam artian sama itu hakikatnya yakni Allah, bukan pribadinya. Ya. Bro Rafael, kan ini judul grupnya Grow in Faith tuh. Jadi lebih bagus lu tanyain Ya satu-satu. mungkin suara saya jelas teman-teman. Apakah Jelas, putus-putus? jelas, Jelas. jelas kayak kok. Ya kenapa kayak Imam? Kan ini judul grupnya itu Grow in Faith, bertumbuh dengan bersama-sama imannya. Nah, kan ini kita udah panjang nih pembahasan. Coba tanya satu-satu gitu yang masuk ke obrolan suara ini gitu. Apakah ada yang bisa ditangkap atau mau nanggapi gitu, biar nggak kita aja ngobrol gitu. Oke, gue bakal mulai dari Kak Alexander Niko. Kak Alex, ya tadi kan lu juga salah satu orang yang termasuk pro lah ya kan terhadap DDJ gitu. Menurut lu bagaimana sih tanggapan lu terhadap kakak-kakak yang tadi yang udah jelasin gitu? Apakah lu setuju atau kalau punya sanggahan gitu Kak? Tolong keluarkan Kak. Halo Kak Oke, Alexander Niko. halo, ya, halo. Oke, saya di sini mau apa ya? Setuju aja sih yang dikatakan oleh Servius tadi, Kak Servius, bahwa Allah Tritunggal itu satu hakikat. Udah itu aja. Oke, terima kasih ya. Jadi Kak Alexander Niko setuju lah ya kan akan Allah itu satu hakikat gitu, Allah Tritunggal. Oke, jadi selanjutnya gue juga mau nanya Kak yang tadi udah mungkin yang dari tadi udah ikut ya, Kak JJ mungkin apakah kakak setuju gitu Kak tentang seperti yang tadi yang udah dijabarkan oleh kakak-kakak yang lain gitu? Setuju, Kak. Oke, 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 oke. Jadi apakah kakak bilang maksudnya DDJ itu sah-sah saja? Apakah tidak sah Kak? Atau salah gitu Kak penyebutannya? Eh, ya salah sih, Kak. Udah benar-benar salah sih sebenarnya. Harusnya ya kayak kakak yang tadi bilang gitu. Oke, thank you ya Kak. Nah, selanjutnya mungkin Maestro Bang Yosua yang dari tadi diam aja. Menurut lu gimana sih Bang? Apakah yang tadi DDJ itu sah atau eh, tidak sah gitu atau salah gitu? Halo Bang Yos, apakah masih terhubung? Iya, masih, Mas. Saya udah matiin dari Bang, suara lu, pagi. Bang. Segini udah jelas belum? Jelas, jelas. Ah, iya.
Jadi dari tadi pagi saya udah cermati diskusinya yang menjurus ke arah perdebatan. Nah, kalau menurut saya sendiri, sebenarnya saya sepakat dengan pernyataannya saudara Imam Mehdi dan Muhammad bin Abdullah. Saya sepakat. Tapi saya cuma mau ngingetin aja. Eh, yang saya tahu, saudara Muhammad bin Abdullah dan saudara Imam Mehdi ini juga beberapa kali terlibat di grup lain juga. Nah, saya sendiri menyarankan supaya eh, ke depannya attitude-nya itu disesuaikan dengan yang ada di grup ini. Satu, saya setuju. Saya setuju sekali lagi, saya setuju dengan poin yang disampaikan oleh saudara Yeriko, saudara Imam Mehdi itu. Dan memang sebenarnya kurang tepat untuk penyebutan DDJ ini. Tapi sampaikan dengan kasih satu. Yang kedua, ke kekhasan grup Growing Faith ini adalah kita nggak ada ibadah, nggak ada komsel seperti di grup-grup lain, tapi kita selalu mengadakan voice call group seperti ini. Tujuannya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi satu sama lain dengan baik. Dan juga kita bisa sharing kehidupan kita, selain kita sharing firman Tuhan juga. Makanya kegiatan utama di grup voice chat ini, di grup ini adalah voice chat grupnya yang utama. Nah, lewat voice chat group ini, kita mendorong supaya kalau misalnya ada pengetahuan-pengetahuan yang baru, ada hal-hal yang istilahnya perlu diluruskan itu didiskusikan lewat voice chat group seperti ini. Itu dan juga selain kita bisa berkomunikasi kan kita juga bangun hubungan juga. Teguran yang disampaikan lewat hubungan yang dibangun itu akan lebih berkesan dan lebih efektif dibanding kalau kita negurnya langsung di depan umum. Gitu. Dan saya sendiri juga waktu dulu-dulu itu sempat ketemu yang pemahamannya keliru itu lewat voice chat group seperti ini. Setelah Pak tim admin akhirnya melihat bahwa ternyata itu salah dan dia tidak mau berubah setelah ditegur, ya akhirnya kami blokir. Gitu. Nah, untuk pihak yang sebelahnya, setelah mendengar penjelasan dari yang tadi, saya harap untuk kedepannya sih tidak perlu dipakai lagi. Walaupun memang saya sendiri juga sadar bahwa tahap pertumbuhan iman orang itu pasti beda-beda. Dan pasti akan ada yang butuh waktu juga untuk menerima pemahaman yang benar. Jadi jangan langsung ditegur dengan keras juga. Tapi sampaikanlah dengan penuh kasih dan dalam konteks pertemanan dan hubungan. Seperti yang kita lakukan di dalam voice chat group seperti ini. Seperti itu yang bisa saya tanggapi. Kira-kira gitu sih, Rafael. Oke, terima kasih ya Bang Yosua atas tanggapannya. Dan saya tegaskan sekali lagi bahwa voice call ini tuh bukan ajang untuk berdebat atau ajang siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi voice call ini adalah suatu forum supaya kita bisa belajar bersama gitu kan. Karena di sini di Grow Invite ini diususkan hanya untuk orang Kristen gitu. Untuk teman-teman yang mungkin salah paham dengan nama-nama kayak Imam Mehdi, kemudian Muhammad bin Abdullah ya. Perlu saya jelaskan lagi bahwa Imam Mehdi ini adalah orang Kristen, Kristen Katolik, dan Muhammad bin Abdullah ini adalah seorang murtadin dari Muslim ke Kristen Ortodoks gitu. Jadi kenapa nama-nama mereka berdua ini agak sedikit menyorot ke agama sebelah? Karena mereka berdua ini adalah orang-orang yang suka berdialog atau ya dialog lintas agama dengan agama sebelah gitu. Jadi mereka nama-namanya memang seperti itu gitu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan salah paham gitu bahwa mengira mereka berdua bukanlah bagian dari kekristenan ya. Dan kemudian kita lanjut lagi, mungkin yang Muhammad bin Abdullah mungkin mau berbicara apakah Muhammad bin Abdullah pro ke DDJ apakah tidak gitu. Gimana Muhammad bin Abdullah? Yo, shalom, shalom alaikum bismi Muhammad sih. Aku setuju aja sama Bang Servus itu. Boleh nambahin gak kata-katanya? Silakan. Nambahin ya. Bang Muhammad. Allah Tritunggal itu tidak menjelaskan entitas berapa Allah, tapi menjelaskan kebagaimanan Allah, di mana satu dia menyatakan diri melalui firman dan roh. Kita lihat aja dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, di situ Allah atau Hashem Adonai
Yahweh mempunyai firman dan rohnya. Kalau di teologis Islam itu namanya al-wujud, al-ilmu, al-hayat. Kalau dibilang Allah, kalau orang Islam bilang Tritunggal itu tidak esanya di mana gitu aja sih. Udah sih. Oke, sip. Mungkin Bang Rafael. ya, Kak Servus mau berbicara? Ya, minta maaf teman-temannya saya menyangga karena saya juga ini sebetulnya mau live ya. Jadi saya mau minta izin untuk live duluan teman-teman, mohon maaf. Tapi yang tadi saya dapat dari teman-teman ada Bang Yusua juga Saudara Muhammad ya dan teman-teman lain bahwa karena tadi Bang Rafael sudah menunjukkan rules jelas kita bikin voice chat kayak gini ya. Kita berbicara di sini bahwa memang itu adalah hal yang penting sekali atau perlu untuk kita sama-sama berdiskusi. Karena kalau kita mau lihat juga, kita juga harus mengingat bahwa kita semua ini kan dalam istilahnya masa-masa belajar, tahap-tahap belajar. Tentunya ada saat dimana mungkin pemahaman saya keliru dan teman-teman nanti punya jawaban yang baik untuk meluruskan apa yang mungkin menjadi kekeliruan dari saya dan sebaliknya kayak gitu. Jadi dari saya mungkin sebelum saya live untuk teman-teman di sini dan terusnya Bang Rafael tetap semangat lah untuk kita adakan seperti ini ya. Kita udah maksudnya melakukan satu langkah yang sangat baik di mana kita juga dengan diskusi seperti ini bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada banyak orang di saat baik atau tidak baik waktunya. Itu aja dan terima kasih juga dan mungkin ketika kita menjumpai saudara-saudari kita yang mungkin dalam hal kekeliruan atau mungkin pemahamannya yang keliru maksud saya yang seperti Bang Yosua tadi saya sempat dengar walaupun sedikit terputus-putus ya, kita menegurnya atau berbicaranya kepada orang itu juga harus dengan kasih kayak gitu. Kita tidak boleh langsung menjustifikasi atau langsung hantam ya, karena saya yakin pasti bukan diterima tapi kita malah digebuk kembali kayak gitu. Kayak gitu aja sih teman-teman ya, tetap semangat untuk Bang Rafael, teman-teman semua. Saya izin pamit undur diri duluan ya. Salam alehem besem Yusuf Hamasiyah. Terima kasih Kak Servus, Kak Yeriko. Shalom. Oke, mungkin karena di sini sudah tidak ada Apni lagi ya, mungkin dialog ini mungkin selesai ya mungkin ya teman-teman. Karena banyak pihak yang kontra dan banyak pihak yang pro gitu ya. Dan kemudian Kak Apni juga tadi saya tidak menganggap Kak Apni ini jatuh ya. Mungkin di sini kan seperti saya tadi bilang ini adalah forum untuk kita belajar bersama-sama gitu. Jadi kita saling meluruskan saja gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin thank you juga buat Bang Imam Megdi dan Bang Bin Abdullah yang tadi sudah memberikan dan atau meluruskan pernyataan yang dari tadi pagi kita debatin di kolom chatting ya kan. Apakah DDJ itu sah gitu atau tidak ya kan. Thank you banget ya untuk pernyataan-pernyataannya. Dan untuk teman-teman Bang Alexander Niko juga thank you banget atas jawabannya tadi yang sudah diberikan sepanjang kita berdialog. Kemudian Kak Yosua juga thank you banget ya. Tadi juga Kak Yosua sudah memberikan suatu nasihat gitu kan. Untuk teman-teman yang lain juga tadi yang menyaksikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat gitu. Walaupun ini hanya forum kecil-kecilan, mudah-mudahan bisa menjadi berkat dan pelajaran untuk kita semua gitu kan. Kayak mungkin kedepannya kita bakalan membahas demi membahas gitu kan. Membahas secara rinci, secara detail masalah gitu ataupun kekeliruan di voice call ini supaya kita semua bisa belajar dan kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Oke teman-teman, selamat siang ya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Ya, iya Bang. Bro Rafael, Atau mungkin ada yang mau ini bicara lagi? Bro Rafael. Bang, Iya. kayaknya mau bicara. Bang Imam, Oke. jelasin Allah Tritunggal dong. Udah, Aku soalnya pemahaman Oanes. enggak, tadi udah dijelaskan sama Bang Servus. Tapi Rafael belum ngambil kesimpulan nih, apakah masih bisa digunakan kata-kata seperti itu atau sudah boleh perlahan ditinggalkan penyebutan-penyebutan seperti itu. Gitu Rafael, luruskan, ambil kesimpulan yang pokok penting yang dari tadi kita bahas gitu loh. Biar langsung gitu obrolannya. Kesimpulan yang gue dapat sih dari tadi awal karena gue juga dari tadi menyaksikan diskusian kita
dari awal sampai akhir. Yang gue dapat itu menurut gue ya, dari opini gue itu penyebutan DDJ ya kan. Banyak banget ini yang nyebut-nyebut DDJ di sosial media atau di forum manapun. Menurut gue DDJ itu adalah suatu hal yang salah gitu kan. Teman-teman mungkin bisa bedakan ya, salah dan dosa gitu. Tapi kalau menurut gue penyebutan DDJ ini gue kurang tahu ya bisa dibilang sebagai dosa ataupun bukan gitu ya. Tapi kalau menurut gue penyebutan DDJ ini salah gitu. Gue lebih condong untuk menyebutkan Tuhan saya Tuhan Yesus Kristus gitu. Saya lebih condong ke arah itu daripada saya bilang ke DDJ gitu. Karena kalau saya bilang DDJ mungkin bisa saja saya bilang Bapak Juniardi atau Pak Jainuri gitu kan atau Pak Jokowi gitu kan DDJ gitu kan. Nah, jadinya saya lebih condong saya setuju bahwa penyebutan DDJ itu adalah suatu hal yang salah gitu kan ataupun salah dan keliru dan tidak alkitabiah gitu kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Dan kemudian tentang konsep Tritunggal yang disampaikan oleh Kak Yeriko tadi atau Kak Servus gitu kan. Nah, itu menurut saya sangat setuju sekali karena konsep Tritunggalnya benar-benar menurut saya ya alkitabiah dan sepakat setuju gitu atas pernyataan dari Kak Servus tadi atau Kak Yeriko gitu. Dan saya juga setuju bahwa Allah Tritunggal itu tidak sangat sulit untuk digambarkan. Maksudnya ada sih penggambaran dasarnya tapi sangat sulit untuk kita gambarkan. Misalnya seperti yang tadi sudah Kak Servus sudah jelaskan bahwa nama nama dia Yeriko Umbu Ndapamareng dan ketiga nama itu tuh tidak bisa saling mengutus gitu kan karena maksudnya ketiga nama tersebut bukan bagian gambaran dari konsep Tritunggal karena konsep Tritunggal itu sulit untuk digambarkan tapi bisa untuk digambarkan kurang lebih seperti itu sih. Oke, itu aja sih teman-teman gitu. Ada yang kurang jelas? Suruh jelasin Allah Tritunggal, aku mau tahu. Tadi Soalnya aku Mungkin namanya saksi Dapa Yehova. Mereng, bro. Dapa Ya? Merah bukan Dapa Mareng, beda-beda. Oh ya, dapat merah ya, iya ya. Kurang lebih seperti itu lah. Udah sih nggak ada perlu lagi dan si Oke. Chris juga tadi nggak masuk dia. Nggak kemana dia tadi? Dan Iya. kurang Sorry, apa? baru masuk sekarang aku. Apa ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Binabela mau bertanya ke Ini mau nanya nih ke Bang Martin nih, Bang Imam Mekdi, gimana jelasin Allah Tritunggal biar pengikut Kristus nih, anak-anak Bapak di surga nih biar tahu, biar nggak coba. tersesat. Nah, ya. Coba Kak Jadi Imam. Puan, Gini, mungkin bisa dijelaskan, tapi orangnya kurang banyak sih di sini. Jadinya nanti kepotong-potong. Lihat aja nih ada yang baru masuk gitu. Jadi kurang enak aja sih. Seharusnya dibikin jadwal gitu. Biar dijelasin Bang Serpus. Soalnya kayaknya enak tadi penjelasan Bang Serpus Kristi ngejelasinnya. Kalau aku paham, cuman kan penjelasanku mungkin nggak enak gitu didengar orang. Dan jaringanku juga jelek. Jadi buat jadwal aja gitu biar yang rame gitu yang dengar. Oke, jadi ini kan tadi karena apa ya? Karena mendadak gitu ya kan? Karena dari tadi kan perdebatan selalu nggak putus-putus ya. Jadi ya saya terpaksa untuk membuat ini gitu supaya segala hal yang sedikit ada memiliki masalah kita bisa berdialog di sini secara dari kepala dingin dan dengan tujuan belajar dan mendapatkan referensi gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bang Imam Bekti dan terima kasih juga atas sarannya gitu bahwa mungkin sebelum kita diskusi kita bisa bikin jadwal terlebih dahulu supaya teman-teman yang kayak baru-baru masuk gitu supaya connect gitu kan dengan apa yang kita bicarakan di voice call ini gitu. Oke, thank you banget sarannya gitu. Mungkin ada yang mau lain, ada yang mau bertanya ataupun ada teman-teman yang ingin bicara. Rafael, nanti kita bikin ini aja nanti di Bible Understanding tentang Tritunggal. Mungkin bulan berapa ya? Habis konsep keselamatan ini kali ya? Kita bikin nih. Oke. Sip, sip, sip. Jadi teman-teman nih yang mungkin belum tahu ya, iya, kita bakalan
back lagi ya kan ke Bible Understanding, di mana di tanggal 1 September nanti kita akan ada Bible Standing lagi di episode ketiga ya. Bible Understanding kita di episode pertama kita membahas tentang buah roh, di episode kedua kita membahas tentang konsep keselamatan part 1, part 1, di konsep di episode ketiga nanti kita akan bahas lagi konsep keselamatan part 2, dan mungkin selanjutnya bakal ada lagi materi-materi yang akan kita bahas gitu di Bible Understanding ini. Dan sekaligus teman-teman juga bisa bertanya, bertanya seputar firman Tuhan gitu kan. Dan kalau teman-teman mau bertanya secara pribadi bisa tanyakan ke Bang Yesua juga ataupun admin-admin yang lain gitu. Oke, thank you ya teman-teman. Mungkin ada yang mau berbicara lagi sebelum saya tutup? Ada yang mau bertanya gitu, Bang Imam Mekdi? Udah cukup. Oke, mungkin Kak Lis Siregar mau bertanya atau ingin TikTokan di situ? Iya. Cintaku bukan Oke ya. Mungkin salam kenal juga untuk teman-teman yang saya lihat sih muka-muka baru ya. Saya Rafael Tobing, saya dari Tangerang Selatan. Dan salam kenal untuk teman-teman semua yang belum kenal saya admin grup di Grow Invite. Oke, kita tutup ya teman-teman ya. Oke guys, thank you. God bless. Shalom.